Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada Profesor Haris Supranto selaku Rektor Unhasyi, kemudian kepada Bapak Dr. Jasminto MPT selaku Dekan Fakultas Agama Islam Unhasyi, kemudian kepada Ibu Hajah Khairatul Idawati MPDI selaku Kaporti PAI Unhasyi, dan juga sekaligus penemu metode pasti aksi literasi Hanifida Dr. Hanifuddin MAG. Yang kami sayangi kepada orang-orang tua kami yang selalu mendoakan kami, dan juga yang selalu kami bangga-banggakan kepada teman-teman seperjuangan kami. Kenalkan, nama saya Muhammad Faza Azkar Nasr dari kelas B jurusan Pasca Sarjana Fakultas Agama Islam Unhasyi. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah potret pesantren ideal pada era Asian Community, yang mana di situ terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah menjelaskan dari realita pondok pesantren di kancah pendidikan nasional. Kemudian ada juga di dalam budaya lokal dan juga budaya global. Kemudian ada juga 3 pilar kurikulum dalam pendidikan pesantren. Dan yang terakhir adalah profil pesantren ideal pada era Asian Community. Yang pertama, realita pondok pesantren di kancah pendidikan nasional itu terbagi menjadi beberapa bagian. Jadi ada 3. Yang pertama adalah tentang pendidikan dan moral. Kemudian mampu bersaing dalam pendidikan yang ada di dunia internasional. Kemudian yang terakhir adalah menjawab problem yang ada dalam masyarakat. Kemudian melanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu pada 3 pilar kurikulum yang ada di pendidikan pesantren. Yang pertama adalah ideologi. Jadi ideologi tersebut itu mencerminkan pada kurikulum yang ada di dalam pesantren, yang mana ideologi tersebut itu terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, adanya toleransi, kemudian menjaga keutuhan NKRI, kemudian menanamkan jiwa nasionalisme di dalam setiap tubuh santri. Yang kedua adalah tentang keilmuan. Dari keilmuan tersebut itu yang membedakan di antara semua pendidikan yang ada di dalam pesantren itu ada yang namanya sanad. Sanad tersebut itu adalah yang membedakan di antara semua pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi khususnya di pesantren itu hanya ada yang namanya sanad. Jadi sanad keilmuannya itu diakui, jadi sampai kepada Rasulullah. Kemudian yang terakhir adalah tentang akhlakul karimah. Dalam pondok pesantren itu menekankan kepada yang namanya akhlakul karimah. Kemudian yang selanjutnya dari pembahasan yaitu tentang budaya global dan juga budaya lokal. Dalam budaya global itu ada yang namanya pesantren yang salaf, kemudian ada juga pesantren yang modern. Pesantren yang salaf itu menggunakan metode klasikal. Dalam bahasa kesehariannya pun itu tidak menentukan, di bahasanya bahasa yang umum dipakai. Kemudian dalam dunia pesantren itu menolak yang namanya modernisasi. Kemudian yang kedua, dalam dunia pesantren yang modern, mereka menggunakan metode yang bercampuran, yaitu menggunakan metode lokal dan juga metode yang modern. Dalam bahasa kesehariannya pun mereka menggunakan bahasa internasional seperti halnya bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa yang lain. Kemudian mereka dalam pondok pesantren yang modern itu mengadopsi pada lingkungan yang terjadi di sekitarnya. Yang terakhir itu ada yang namanya profil pesantren ideal pada era Asian Community, yang mana dalam profilnya tersebut itu ciri-cirinya adalah lembaga yang melayani masyarakat. Jadi selalu berintrospeksi juga pada lingkungan yang ada di sekitar. Jadi mereka selalu yang namanya bertransfigurasi. Kemudian pendidikan agama dengan cara pandang yang luas, dalam mempelajari bidang-bidang agama dengan cara pandang yang luas, tidak hanya sebatas yang klasikal saja. Kemudian menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.